Nggak ada bintang. Sepertinya mau hujan. Udah malam seperti ini, Aisyah kenapa belum pulang ya? Dia kerja di mana aku nggak tahu. Aku telepon juga nggak diangkat. Kemana kamu Aisyah? Sebaiknya aku tunggu Aisyah di ujung jalan. Siapa tahu nanti dia kehujanan. Pelangi Yoga juga udah tidur. Aku rasa nggak apa-apa kalau aku tinggal sebentar. Aduh, kenapa susah banget sih ngilangin bekas gosongnya? Aisyah, ini diminum dulu. Soalnya gosok wajan kayak gitu perlu tenaga. Sebentar, Pak. Aduh, Pak. Terima kasih ya, Pak. Maaf ngerepotin. Saya juga dulu pertama kerja awalnya seperti ini. Tapi karena semangat dan giat, akhirnya saya menjadi manajer. Terus yang punya restoran kadung percaya sama saya, jadi saya dipercaya sama pemilik restoran. Nasib Bapak baik sekali ya, Pak. Kalau itu sudah menggariskan nasib kita, jalannya mau lempeng atau banyak kerikil, toh kita bisa menjalaninya. Jadi kamu harus tetap semangat ya. Insya Allah, Pak. Saya selalu semangat. Nah, sekarang tadi udah adzan, kamu boleh sholat dulu. Sebenarnya saya nggak tega setelah maghrib nanti pekerjaan kamu banyak. Tapi mau gimana lagi? SOP restoran tidak boleh ada alat-alat makanan yang kotor. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya juga masih kuat. Lagian tadi saya sungkan karena saya udah ngerusak aset restoran. Untung aja saya nggak dipecat. Masa saya juga mau ninggalin kerjaan ini. Dan nanti kalau saya pulang telat, saya kabarin keluarga saya di rumah. Ya udah, sekarang kamu sholat dulu. Terima kasih, Pak. Ya Allah, kasihan banget ya tuh laki. Tadinya ganteng banget, keker, sempurna deh. Saya sering lihat kalau lagi berangkat kerja. Tapi sekarang habis kecelakaan jadi cacat deh. Iyalah, Say. Mana dia kawinnya sama janda cantik lagi. Masih muda. Sekarang kan mantan lakinya suka datang tuh. Kayaknya sih masih cinta sama pedulian gitu sama mantan bininya. Ya iyalah, masih ngarep balikan sama mantannya. Secara kan sekarang lakinya udah cacat. Mending cerai terus balikan sama mantannya.
Gak punya kerjaan apa? Malam-malam ngomongin orang. Urus suami, bukan ngurusin hidup orang lain. Kalian denger ya, istri saya nggak seperti itu. Istri saya itu baik, setia, tanggung jawab sama suami. Bisa marah juga itu laki. Yang kita omongin kan bener. Tahu tuh abis kecelakaan, depresi kali gara-gara jadi cacat, Bu. Iya kali, galau gara-gara cemburu sama mantan laki bininya. Diterusin ke kita, jadi diomelin deh kita. Ibu, Ya Allah, gimana aku bisa menerima keadaan ini ya Allah? Di luar aku diolok-olok, bahkan istri aku menjadi bahan omongan orang lain ya Allah. Tapi yang mereka katakan memang benar. Aku tidak bisa apa-apa sekarang. Bahkan istriku harus kerja mencari uang. Dulu aku janji untuk membahagiakan Aisyah. Tapi sekarang aku malah menambah beban dalam hidupnya. Aku harus kabarin Mas Irfan. Soalnya kan malam ini aku pasti pulangnya telat. Ya ampun, kenapa aku bisa lupa ngecas ya? Gimana dong aku kabarin Mas Irfan? Ya Allah. Semoga aja Mas Irfan bisa ngerti keadaan aku. Dan semoga juga Yoga dan Pelangi gak nyusahin Mas Irfan. Apa gunanya punya HP kalau ditelepon aja nggak pernah diangkat? Nyebelin. Punya suami kok modelnya kayak gini. Atau jangan-jangan Mas Wahyu emang hindarin aku karena dia udah gak suka sama aku. Dan dia benar-benar punya selingkuhan. Siapa sih perempuan yang udah ngambil suami aku? Kok Sasha belum kasih kabar juga sih? Dia udah nanya ke mama atau belum soal anak aku sama dia? Kalau anak itu memang udah mati, kok bisa cincin ini ada di anak kecil yang aku tabrak? Kenapa aku gak perhatiin wajah anak itu? Aku gak tahan lagi. Aku harus tanya sendiri ke Bu Mira. Sorry. Maaf. Aku nggak sengaja.
Gak apa-apa. Salah aku juga sih, tadi aku mendadak sih. Mas, sini mas. Ya mas, boleh mas majalahnya? Masih baru mas. Gak apa-apa, gak jadi. Gimana sih? Gimana? Lu doa. Maaf ya, tadi aku mendadak banget ya. Iya, Maaf. maaf aku juga nggak lihat. Baju kamu sendiri kena kopi nih. Maaf. Iya, nggak apa-apa, nanti ganti. Tisu buat apa ya? Mata kamu masih sembab. Kamu habis nangis ya? Wanita secantik kamu gak boleh nangis. Nanti lulur loh cantikannya. Pas banget nih. Mereka pasti panik banget lihat aku sama kakaknya Yoga. Duh, kayaknya gue udah mulai stres nih. Dipuji sama orang asing aja bisa tersipu-sipu kayak gini. Ini semua tuh gara-gara Mas Wahyu. Namanya wanita kan butuh dipuji. Iya, enggak, kenapa? Halo, Kak Yosi. Kakak lagi di mana? Bisa datang ke rumah sakit sekarang nggak? Rumah sakit. Kamu sakit? Nggak, bukan aku, Kak. Mama. Mama? Mama kenapa? Iya. Mama kena kanker otak, Yosi. Serius? Enggak, kamu jangan bercanda dong, enggak. Pemeriksaan kedua mama bilang mama normal kok. Ya, aku juga nggak tahu kenapa waktu itu bisa hasilnya normal. Cuman sekarang buktinya, ya sekarang udah stadium 2. Yaudahlah, kamu langsung sini ya. Ya udah, iya, aku kesana sekarang. Maaf ya mas, saya harus pergi. Oh iya, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, permisi. Aduh, tadi kenapa gak ajak kenalan aku? Dia kan bisa membuka jalan biar aku bisa deketin sama keluarga baru Sasha. Yoga, kamu gak capek nungguin mama? Mama bingung. Di rumah ada yang tahu nggak mama sakit? Kok nggak ada yang datang ya? Udah lama, mau tenang aja ya. Mereka pasti semua akan datang kok. Mau istirahat aja biar nanti kalau mereka datang ketemu mama lagi segar. Ya? Iya sayang. Mina. Dalam ya Nyandoro. Rantangnya wes. Sampun sudah siap, nanti Minah taruh di mobil. Ini nasi di rantang paling bawah dan lauk pokoknya 3 macam. Bagus, kamu memang bisa diandalkan. Sasha, karo ibu endi? Nyun sewu Nyandoro. Tadi Minah sudah berusaha mencari mereka. Tapi mereka lagi pada ngumpul di kamarnya. Dan Minah tidak dibukain pintunya Nyandoro. Bener-bener kelewatan ya, Dek. Tak susul wae. Sayang, siapa sih yang telepon dari tadi kok nggak diangkat-angkat? Itu Yoga tuh. Angkat dong sayang. Aku tuh nggak mau ngangkat, Ma. Aku takut kalau aku ditanya-tanya lagi soal penculikannya si Pelangi. Padahal Hendra udah ngirim surat itu, tapi Yoga masih aja nggak percaya sama aku. Masih aja dia ngomel-ngomel, jadi aku nggak mau ngangkat, Ma. Sayang, siapa tahu kali ini penting. Tuh. Bunyi lagi tuh, dia telepon lagi tuh. Angkat aja. Siapa tahu penting. Halo, Yoga, sayang. Syah, gue dari tadi nelfon lu kenapa nggak angkat sih? Lagi ngapain sih lu? Aduh, maaf banget ya, Ga. Handphone aku dari tadi di silent, jadi aku nggak sadar kalau kamu nelfon aku. Kenapa, sayang? Yaudah, gue minta lu, Mama Mirna, lu datang ke rumah sakit sekarang, ya. Mama kena kanker, dan dia butuh support semua orang. Bude Sri juga mau datang, jadi barengan aja nanti datangnya.
tuh. Yoga udah tahu kalau Mama Indah sakit kanker. Terus barusan dia suruh kita untuk pergi ke rumah sakit. Aduh, Syah, gawat. Bener ini gawat. Enggak. Mama nggak mau ikut, Syah. Mama takut, Syah. Nanti kalau Mama ketahuan kalau kemarin Mama yang nuker hasil labnya Jeng Indah terus gimana, Syah? Enggak, Syah, Mama takut. Mama nggak mau ikut, Syah. Mama nggak mau ikut. Kamu aja pergi sendiri. Sasha, Jeng Mira, ayo keluar. Saya tahu kalian ada di dalam. Itulah nenek sihir emang ya. Selalu aja gangguin kita. Ma, itu Bu Desri pasti lagi mau ngajak kita pergi ke rumah sakit. Udah lama kita pergi aja. Aduh Syah, bener Syah. Nanti kalau mereka pada tanya ke Mama, gimana hasil labnya kok bisa beda nggak sama? Terus ketahuan kalau Mama yang nuker, mereka semua bisa marah besar sama Mama Syah. Gawat Syah, bener Syah. Enggak, Mama takut Syah. Mama nggak mau. Kamu pergi aja sendiri sama Bu Desri ya. Ma, Sasha juga males pergi ke rumah sakit. Tapi mau gimana lagi kalau kita nggak pergi, Ma? Nanti Yoga akan marah lagi sama aku karena dia berpikir kalau kita tuh nggak peduli sama Mama Indah. Udah lama kita pergi aja. Udah kita ikut aja sama Bude. Yuk. Gitu ya? Iya, yuk. Takut Syah. Ayo. Ayo. Ngapain kalian di dalam lama-lama? Kenapa nggak dibuka pintunya? Maaf Bude, tadi Yoga udah telepon aku kok. Mau pergi ke rumah sakit kan? Yuk kita jalan sekarang. Yuk Bude, ayo Ma. Ayo. Duh, pada kemana sih taksi? Biaran ditungguin gak ada yang lewat. Maaf, kok kamu masih di sini? Iya, aku dari tadi nunggu taksi tapi gak ada yang lewat. Kamu buru-buru mau kemana ya? Aku harus ke rumah sakit karena mamaku lagi sakit. Aku harus dapat kesempatan buat bikin kesan sama dia. Kalau perlu, jadi hero buat dia. Gimana kalau aku antar aja? Tadi aku denger sih sopir taksi pada lagi demo. Jadi agak susah deh ketemu taksi jam sekarang. Terus kasihan, mama kamu lagi nungguin kamu. Jadi gimana kalau aku anterin kamu aja? Tapi maaf ya jadi ngerepotin. Gak apa-apa. Ayo, anterin kamu ya. Ya. Ini helm buat kamu. Biar aman. Sekali lagi makasih ya, maaf udah ngerepotin. Gak apa-apa. Yosi. Dok. Permisi ya. Ma, itu kan Hendra, Ma. Kok dia bareng sama Yosi sih? Emangnya mereka kenal? Mana Mama tahu? Emangnya Mama tahu kalau selama ini mereka berteman atau enggak? Yoshi. Loh. Kamu kok masih di sini? Maaf, helm aku masih kepake sama kamu. Oh, iya, sorry. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Aisyah. Kamu kenal sama Sasha? Iya, aku kenal sama Sasha. Sasha Sria Yoga kan yang pernah tabrak aku? Adik aku pernah nabrak kamu. Hah? Yoga adik kamu? Iya, aku Yosi, kakaknya Yoga. Kebetulan dunia tuh sempit ya. Ya, ada kejadian dulu. Oh, gitu.
Wes toh, udah usah kenalan-kenalan nanti. Kita mau nengokin mamamu ayo, mengko ayo. Maaf ya, aku duluan. Makasih. Iya, gak apa-apa. Silakan masuk aja. Ayo. Tapi salam buat Yoga ya. Iya. Indah, kamu harus semangat yo. Pokoknya harus yakin kalau kamu akan sembuh, ya. Iya. Mbak Yu doain ya. Supaya Indah cepat sembuh ya. Doain ya. Doain ya, Jeng. Ma, maafin aku ya, Ma. Selama ini aku kurang perhatian sama Mama. Tapi aku mohon, Ma, Mama jangan tinggalin aku ya. Yosi, apa sih? Emangnya Mama mau mati? Mama sembuh kok. Amal Mama kan banyak. Kok ngomongnya gitu sih? Nyumpain itu namanya. Kok bisa ya Hendra sama Yosi barengan ke rumah sakit ini? Perasaan Mama nggak enak deh. Jangan-jangan mereka berteman nih. Gawat ya kalau sampai mereka berteman. Mama takut kalau sampai Hendra buka mulut ke Yosi soal kita. Aduh, Ma, aku juga nggak tahu. Tadi jantung aku udah mau copot waktu ngeliat Hendra di sini. Aduh, ini gawat banget nih, Ma. Aduh, kita harus lakuin sesuatu nih, Ma. Sekarang kamu keluar dulu. Kamu cari tahu apakah Hendra masih ada di sekitar sini atau udah pergi. Karena Mama nggak mau loh kalau sampai dia bongkar semua rahasia kita. Tapi, Ma, alasannya apa? Tenang. Jeng Indah, Sasha mau permisi keluar dulu ya, Jeng. Dia mau beli jus buat Jeng Indah supaya kesehatan Jeng Indah bisa cepat pulih. Ya kan, Syah? Iya, Ma. Mama, aku keluar dulu ya. Hati-hati ya sayang, cepetan balik ya. Iya, Ma. Mana tuh si Hendra? Mungkin udah pergi kali ya. Bagus deh, aman kalau gitu. Sayang, kangen aku ya? Bener kan? Oh, kok kelihatannya cemburu? Karena mungkin aku tadi kesini sama kakak ipar kamu ya? Cemburu? Hendra, kamu tuh udah stres apa? Hah? Asal kamu tahu ya, aku emang gak suka ngeliat kamu sama Yosi, tapi bukan karena aku cemburu. Kamu ngapain sih deket-deketin dia? Sengaja mau ngancem aku? Hah? Cemburu tuh pipinya merah tuh. Unyu. Unyu banget. Sih? Sebenarnya kamu mau apa lagi sih? Udahlah Hendra, kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Aku udah kasih semua yang kamu minta. Sasha mana sih katanya beli jus? Lama amat. Itu Sasha. Ngobrol sama siapa tuh? Hendra ya? Hendra, Syah, kalian di sini? Kita, Iya, kebetulan aku tanya Sasha tadi tentang kamu. Aku kesini buat check up aja. Jadi buat periksa syaraf, kayak pinggang aku masih sakit. Kayaknya gara-gara tabrakan kemarin. Oh, serius? Yaudah, sini gue anterin ke ortopedi. Nggak apa-apa, kan sudah periksa aku. Lu udah cek tapi? Udah, aku udah cek. Kalau Nggak gitu masalah. gue harus ganti ruginya. Sini. Ini lu pegang ya. Gak usah Yoga, gak usah. Belum tentu juga itu gara-gara ketabrakan kemarin. Ya nggak apa, tetap aja gue harus tanggung jawab. Nih, tolong terima. Tolong terima ya. Aduh. Cepat sembuh ya. Makasih ya, repotin ya. Enggak sama sekali enggak. Saya balik dulu ya. Oke. Yuk, Syah. yuk. Nyebelin. Kenapa? Enggak. Yuk.
Ya ampun, ini kan udah malam banget. Dan aku juga belum kabarin Mas Irfan. Dia pasti khawatir banget sama aku. Tapi alhamdulillah, pekerjaannya udah mau selesai. Aku harus selesaiin cepet-cepet deh, biar cepet pulang. Aisyah kemana? Kenapa dia belum pulang? Udah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, kamu dari mana aja sih? Mas, kamu tahu nggak? Hari ini tuh aku senang banget. Karena alhamdulillah, aku dapat kerjaan. Aku jadi buruh cuci piring, Mas, di salah satu restoran deket sini. Tapi restoran itu kan tutupnya jam 10. Aku belum boleh pulang kalau kerjaan aku belum beres. Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu nggak bisa dihubungin tadi? Aku khawatir sama kamu. Yoga juga sampai nyariin kamu. Maafin aku ya. Tadi tuh HP aku mati. Jadi aku nggak bisa kabarin kamu. Maafkan aku, Aisyah. Seharusnya aku menjadi kepala keluarga dan memberi kamu nafkah. Mas, aku pernah bilang kan sama kamu, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Nggak istri, nggak suami. Jadi aku mohon sama kamu nggak usah mempersalahkan masalah kondisi kamu, ya? Aku nggak siap aja, Aisyah. Aku nggak siap menerima keadaan seperti ini. Kamu percayakan sama rahasia Allah. Dan semua nggak ada yang siap menghadapi cobaannya. Oh iya, kamu pasti belum makan kan? Ya ampun, ini semua pasti gara-gara nungguin aku. Aku buatin nasi goreng, mau kan? Ya iyalah, masih ngarep balikan sama mantannya. Secara kan sekarang lakinya udah cacat. Mending cerai terus balikan sama mantannya. Nih Mas, aku buatin nasi goreng buat kamu. Coba ya. Oh, kenapa dibuang, Mas? Masakan kamu tuh nggak enak, tau gak? Bentar, aku cobain dulu ya. Enak kok. Lagian kalau nggak enak nggak usah dibuang. Pak Mali tahu buang-buang makanan. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Nggak suka aku marah-marah seperti ini? Udahlah, kamu tinggalin aja aku. Kok kamu seperti ini lagi sih, Mas? Bukannya kita udah baik-baik aja?
Baik-baik? Hah? Baik-baik gimana? Kaki aku tuh buntung! Lihat! Udah kamu pergi tinggalin aku! Balik lagi sama Yoga! Sana pergi! Mas, lagi ngelamunin apa sih, Mas? Apa aku marahi Aisyah saja seperti bayangan aku tadi? Kalau dia marah dengan aku, dia akan meninggalkan aku. Tapi aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup kehilangan dia. Enggak apa-apa kok. Ya udah, aku kan udah bikinin nasi goreng buat kamu. Sekarang kamu cobain ya. Kita satu piring berdua. Cobain ya. Enak nggak? Enak. Tapi sedikit asin. Maaf ya, Mas. Mungkin yang masaknya udah ngantuk. Jadi kasihan deh. Ya udah. Sini aku suapin kamu, ya. Kamu udah capek-capek masakin. Aisyah, kamu bahagia nggak punya suami kayak aku? Aku bahagia banget. Sangat amat bahagia. Aku nggak bisa mengajak Aisyah dalam hidup seperti ini terus. Dia berhak mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Laki-laki yang normal, yang bisa menafkahi dia. Hai. Kok ngomong lagi sih? Enggak kok. Aku hanya lagi terkesima aja dengan masakan kamu. Kamu gombal ya? Ya udah sini, kamu harus cobain lagi masakan aku. Walaupun keasinan, tapi kamu harus banyak makan. Kanker yang berada di otak Ibu Indah telah menyerang bagian saraf yang berhubungan dengan penglihatan dan motorik. Dokter, berarti apa yang harus saya lakukan, dokter? Ibu Indah harus melakukan pengobatan dengan kemoterapi dan radiasi. Ya, Mama saya pasti akan jalani semuanya. Yang penting sembuh ya, Dok. Enggak. Mama nggak mau kemo, mama nggak mau radiasi, nggak perlu. Semua itu nggak perlu. Mama bisa sembuh. Mama tinggal panggil anak yatim, mama beramal, mama didoakan, mama pasti sembuh. Pokoknya nggak ada kemo-kemoan. Enggak. Mama mau pulang. Hari ini saya mau pulang ya dokter ya. Rumah sakit membuat saya semakin sakit, tidak bisa sembuh. Mama mau pulang. Jangan gitu dong. Enggak. Dokter, saya mau pulang. Saya mau dirawat di rumah aja. Ya, dokter bisa datang ke rumah. Saya nggak perlu kesini. Ya dokter ya. Gimana, Dok? Ya nggak apa-apa kalau Ibu mau dirawat di rumah. Tapi tolong pertimbangkan saran saya untuk kemoterapi dan radiasi secepatnya. Sekarang gimana? Bisa pulang. Sekarang bisa pulang. Oke. Mas, pas banget ya kamu udah bangun. Tadi aku udah masakin buat kamu pelangi dan yoga. Jadi nanti sore tinggal diangetin aja. Ya. Kamu bangun jam berapa, Aisyah? Kok udah masak? Aku kan mau kerja. Kamu yakin mau kerja? Kamu kelihatannya kurang sehat gitu. Udahlah, kamu gak usah kerja hari ini. Aku gak tega ngeliat kamu kayak gini. Gak apa-apa kok, Mas. Aku juga tadi udah makan. Kamu gak usah khawatir ya. Aku akan jaga diri aku baik-baik.
sayang? Ya udah Mas, aku bawa pelangi aja ya. Pelangi, kamu sama Papa dan Yoga ya. Mama mau kerja. Iya, Dede Pelangi. Ya udah sini sama aku aja sini. Gak apa-apa, aku kan kerjanya cuma cuci piring. Jadi kalau udah cuci piringnya beres, aku bisa bawa main pelangi ya. Kamu yakin gak apa-apa? Yaudah ya, aku bawa pelangi ya. Ya udah. Tapi kamu hati-hati. Kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku ya. Ya Mas, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, ya ampun Mama gimana keadaannya Mah? Udah enakan, masih pusing nggak? Mau makan atau minum atau mau aku pijitin? Gimana Mah? Jeng Indah, mau makanan nggak? Kalau mau makanan saya bisa masakin loh, masakan saya enak loh Jeng. Aduh udah deh, nggak usah pada lebay. Saya kalau mau makan bisa makan sendiri. Emangnya saya orang sakit apa? Ya wes, aku anterin ke kamar ya. Kamu kan kurang... Mbak Yu, nggak usah ikut-ikutan lebay deh, tenang aja. Yo? Tapi kan... Udahlah Mbak Yu, udah. Aku bisa jalan sendiri. Memangnya aku jompo. Enggak toh? Ya? Biar Yoga aja megangin Mama, ya? Selamat beristirahat ya. Iya, iya. Udah, Ma. Pokoknya Mama terus banyak istirahat, ya. Mama harus nurut sama dokter, oke? Kita tuh harus cepet kemo supaya sel kanker Mama itu nggak berkembang. Kanker tuh kayak begitu, Ma. Ya? Aduh Yoga, aduh sebentar. Aduh, pusing banget nih. Yoga, Mama nggak mau kemo-kemo deh, ya. Enggak, pokoknya Mama akan sembuh sendiri. Pokoknya Mama nggak setuju kemo-kemoan. Enggak. Ma, Mama tuh harus kemo, harus nurut dong sama dokter. Gimana mau sembuh kalau nggak mau kemo? Hah? Yoga, Mama yakin sekali kalau Mama banyak amal, pasti Mama akan sembuh. Mama nggak setuju lah kemo-kemo ntar rambut Mama jadi botak. Ma, dengerin dulu. Semuanya itu perlu usaha, Ma. Orang mau kaya, ya harus kerja. Mama mau sembuh, ya harus berobat. Iya. Tambah ya kita doa. Iya. Tapi Mama mau sembuhnya tapi nggak mau dengan di kemo-kemo. Udah begitulah pokoknya. Nggak perlu kemo-kemoan. Harus. Wis toh Yoga, Mamamu nggak usah dipaksa-paksa, yo. Kalau nggak mau ya udah. Nih, dah kamu minum yo. Minum. Tuh, ini apaan gue deh? Warnanya kayak gitu sih? Iki ki ramuan daun sirsak. Wis jaman biyen dipakai buat obat kanker. Pokoknya Indah tenang, yo. Ini nanti bisa nyembuhin kamu aja. Nggak ada. Ini nggak benar, ya. Pokoknya kanker secara medis itu pengobatannya adalah kemo. Nggak ada kayak gini. Ini apaan? Lagi ini higienis nggak? Yang ada bukannya malah sembuh, malah diare lagi. Bocah iki kok ndak percaya karo budene. Kowe iki meneng wae to. Iki apik kanggo kanker. Lagi pula iki nggak mengganggu medis, ngerti ora? Ya udahlah, jangan ribut-ribut. Yang ada kepala semakin pusing ini nih. Gimana ini nih? Yoga, kamu harus ke kantor kan? Biarkan Mama istirahat ya. Tapi Ma, Yoga, kamu mau Mama istirahat? Mama akan istirahat. Lebih baik sekarang kamu ke kantor. Mama nanti mau banyak amal, mau bagi-bagi sembako sama anak yatim, fakir miskin, biar mereka mendoakan Mama supaya Mama sembuh. Pokoknya Mama tidak mau kemo. Ya sayang ya? Ya, udahlah ke kantor. aku jalan dulu ya. Iya sayang. Jangan ini. Oh enggak. Udah ya? Iya. Belum ya? Iya. Ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku nggak boleh nyerah. Aku pasti kuat, aku bisa. Aisyah, kenapa kamu bekerja membawa anak? Sedangkan asisten saya sudah memperingatkan, bekerja itu tidak boleh membawa anak. Maafin saya Pak, saya terpaksa harus bawa anak saya. Maaf Aisyah, kalau kamu mencuci piring sambil menggendong bayi, pekerjaan kamu mencucinya itu tidak cepat. Sedangkan restoran ini lagi ramai-ramainya dan ada event besar sekarang. Iya Pak, maafin saya ya. Pokoknya
tolong pikirkan sama kamu. Jangan sampai anak kamu itu mengganggu pekerjaan kamu. Ya? Iya, Pak. Ya udah, cepat selesaikan ya. Mama tahu apa yang harus Mama lakukan sama kamu. Sayang, kamu di sini dulu ya. Nih. Sasha, kamu ikut Bude sekarang. Ikut kemana, Bude? Pokoknya penting demi supaya kamu bisa hamil. Iya, tapi mau kemana dulu? Wis toh, nggak usah banyak tanya. Sekarang kita mau ke rumah sakit ibu dan anak. Nanti kamu di sana harus megang ibu-ibu yang perutnya lagi hamil itu supaya kamu ketularan. Yuk, ayo. Bentar, Bude. Aku harus megangin perut orang yang aku sama sekali nggak kenal. Yo, nggak mau, malu-maluin banget. Loh, kok nggak mau tuh? Ngeyel gue ya. Kamu tuh mikir toh ya. Mertuamu lagi sakit, dia butuh cucu buat semangat hidup. Pikirin toh. Ayo. Pokoknya nggak mau. Kok kayak ngono ya? Ayo. Nggak mau, Bude. Nggak mau. Kok maksa sih? Sasha nggak mau. Nggak mau. Cak gendeng gue. Ma, aku tuh masih kepikiran loh, Ma. Kayaknya penyakit Mama tuh nggak pure karena medis, Ma. Masa tiba-tiba banget? Coba deh Mama pikir. Mungkin aja kan, ini tuh azab, Ma. Azab karena Mama terlalu nyakitin Aisyah. Apa sih? Azab mulu. Mama sakit bukan karena kena azab. Mama nggak berdosa sama Aisyah? Enggak. Enak aja. Mama kena azab gara-gara Aisyah. Nggak ada itu namanya, enggak. Iya, tapi kan bisa aja, Ma. Bisa apa? Bisa Mama sakit karena azab? Udah deh ya, sekali lagi Mama kasih tahu. Mama tidak kena azab, titik. Maksud Mama? Kamu mikir nggak? Mama sakit begini karena Aisyah. Mama yakin sekali, pasti gara-gara Aisyah. Masa sih, Ma? Aisyah udah guna-gunain Mama supaya Mama sakit. Siapa lagi yang kepengen Mama sakit? Hanya Aisyah. Yosi. Mama tuh sangat memerlukan kamu. Makanya kamu sering-sering dong ke sini. Nemenin Mama kan sakit. Mama perlu bantuan kamu. Bantu? Bantu apa? Mama mau kasih pelajaran tuh si Aisyah. Mama mau kasih peringatan. Mama tunggu. Mama mau kemana? Mama mau pergi, ada urusan. Yosi udah nunggu Mama di mobil. Mama mau kasih peringatan buat Aisyah. Karena Aisyah Mama jadi sakit. Mama mau kasih pelajaran tuh Aisyah. Mama, Sasha boleh ikut nggak? Soalnya Aisyah juga udah ngancurin rumah tangga aku sama Yoga. Ayo cepet yuk. Ya Allah. Akan jadi seperti apa keluarga aku, ya Allah? Aku bahkan tidak mampu mencari nafkah buat mereka. Dengan kondisi aku seperti ini, aku gimana mau mencari nafkah, ya Allah? Ya Allah, kasihan Mama. Pasti Mama capek banget kerja. Mama kerja sendirian untuk kita semua. Aku nggak boleh diem aja. Aku harus bantu Mama. Aku kan anak laki-laki Mama. Pelangi.
Sebentar ya sayang ya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kamu sudah pulang? Iya Bude, aku kepikiran sama keadaan Mama. Aku mau dia ke rumah sakit. Mama tuh harus di kemo biar sembuh. Loh gimana kamu mau ngajak mamamu? Orang mamamu ndak ada di rumah? Nggak ada. Ndak ada. Dia pergi sama Yosi sama Sasha. Itu Sasha istri kamu itu aneh banget. Tak suruh pegang perutnya wanita hamil supaya dia ketularan. Malah nggak mau, marah-marah, kesel. Mama ini gimana sih? Bukan istirahat malah jalan-jalan. Siapa, Ma? Kok nggak diangkat? Yoga. Nanti kalau Mama angkat, yang ada Yoga menggagalkan rencana Mama. Udah, Mama nggak mau angkat. Nanti kalau Yoga nelfon handphone kamu dan handphone kamu, jangan angkat, jangan. Diemin aja. Iya, Ma. Iya, Ma. Mama nggak ngangkat lagi. Yosi. Pasti Yoga kan, jangan diangkat. Mah, Yoga, Mah. Bener kan? Udah jangan diangkat. Iya, aku nggak angkat. Nggak diangkat juga waktu for Sasha. Mah, sekarang gantian nih, Yoga nelfon aku. Kan tadi Mama udah bilang nggak usah diangkat, udah diemin aja. Ya, Ma, ya, Ma. Kenapa semua handphone nggak diangkat sih? Boh, aku orang ngerti. Mamamu ya koyo ngono kui. Bude, emang mereka nggak bilang mereka mau kemana? Lah, orang ngerti aku. Kenapa gue bodoh banget sih? Mobil Mama kan ada GPS-nya. Aku bisa cek mereka tuh kemana. Jalan Mekarwangi. Mereka ngapain di sana? Udah, aku mau nyusulin mereka, ya. Ya, wis. Maaf ya, Dek. Ibu nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Karena Ibu nggak mempekerjakan anak sekecil kamu. Ya. Tapi Bu, saya mau bantuin mama saya. Kamu tuh masih kecil. Sekolah aja dulu yang benar ya. Biar kamu pinter. Nanti kalau udah besar, kalau udah bisa kerja, nanti bisa bantu ibu, ya. Lagi pula, kamu itu kan masih kecil. Kamu tuh bisa kerja apa? Kalau kamu kerja, nanti kamu sakit. Ibu kamu juga yang repot, ya. Udah deh Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Waktu itu aku bertemu anak pemilik cincin itu di sekitar sini. Apa rumahnya dekat sini ya? Kalau ya, ada kemungkinan dia akan lewat dari sini lagi. Aku harus menemukan anak itu. Anak itu bisa jadi senjata untuk menghadapi Sasha dan Mira. Dek. Kamu kenapa, Dek? Katanya kamu cari kerja. Om tahu dari mana? Ya, tadi Om nggak sengaja dengar kamu ngomong di sana, di warung tadi. Anak kecil kayak kamu kan harusnya main-main aja. Ngapain kerja? Mama kasihan Om.
Dia kerja sendirian. Yoga mau bantuin mama. Ya udah, kamu gak usah sedih lagi ya. Kalau kamu sedih, gimana kerjaannya dong? Emangnya Om punya kerjaan untuk Yoga? Ada. Ayo, ikut Om yuk. Yosi, Sasa. Nah, di situ tuh tempat Aisyah kerja jadi tukang cuci piring. Aisyah harus dikasih pelajaran. Mama yakin sekali deh, Mama ini sakit gara-gara Aisyah. Aisyah udah ngirim guna-guna, makanya Mama jadi sakit, nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Mama harus kasih pelajaran. Kayaknya di sebelah itu pintu belakang masuk ke dapur deh. Kita masuk dari situ aja, ya? Setuju? Oke, Ma. Ayo kita ke sana sekarang. Iya, Ma. Ayo. Ayo, Sasa. Bu Indah, Mbak Yosi, Mbak Sasa. Kalian ada apa kesini? Dasar perempuan licik. Seneng kamu ya? Seneng? Karena apa yang sudah kamu lakukan berhasil. Hah? Udah bahagia kamu ya, Aisyah? Maaf Bu Indah, maksud Ibu itu apa? Saya berhasil apa, Bu? Saya nggak mau cari keributan di sini, Bu. Tolong, Bu. Hargain saya sedang kerja. Lihat, dia malah nanya lagi. Aisyah, kamu sudah mengirim guna-guna. Akhirnya saya sakit. Seneng kan? Nih, saya kasih tahu ya. Sekarang saya sakit itu gara-gara kamu. Guna-guna? Bu, maksud Ibu apa sih, Bu? Saya makin nggak ngerti deh, Bu. Saya nggak pernah guna-guna Ibu. Untuk apa saya guna-guna Ibu? Saya nggak pernah punya pikiran seperti itu, Bu. Memang Ibu sakit apa sih, Bu? Alah, lo gak usah ngeles deh. Lagian mana ada sih maling yang ngaku. Lo pasti sengaja kan pengen jahatin mertua gue, iya kan? Aisyah, kalau emang lo yang ngelakuin itu, mending lo cabut sekarang guna-gunanya. Karena kalau nyokap gue kenapa-napa, gue gak akan tinggal diam sama lo. Ya Allah, ini maksudnya apa sih, guna-guna apa? Saya benar-benar nggak ngerti. Tolong tinggalkan saya di sini. Saya nggak mau cari ribut sama kalian di sini. Saya nggak mau kena tegur atasan. Loh. Ada apa ini? Loh. Ini ibu yang kemarin kan? Aisyah, tolong jelaskan sama saya. Ada apa ini? Saya sudah bilang, restoran ini lagi rame. Ada event besar. Jadi jangan sampai menghambat pekerjaan kamu. Suara kalian itu kedengaran sampai dalam loh. Maaf Bu Indah. Tolong kalian harap pergi dari sini. Dan juga bawa mereka dari sini. Saya nggak mau cari keributan di sini. Kamu ngusir saya? Hah? Lancang banget ngusir. Maaf Bu sebelumnya. Saya nggak pernah mengusir Ibu, tapi saya sedang bekerja di sini, Bu. Kalian tolong dengarkan kata Aisyah. Aisyah, tolong suruh mereka keluar dari sini. Bu Indah, sekali lagi tolong pergi dari sini. Berani banget lo yang ngusir nyokap gue ya? Lo pikir lo siapa? Jangan kurang ajar ya? Saya mohon sama kalian, kalian pergi dari sini. Karena sekarang kalian udah nggak bisa menindas saya lagi. Syasha, kamu mau apain anak aku? Balikin anak aku. Astaga. Enggak. Kenapa emangnya? Lo takut? Hah? Lo takut dia kenapa-napa? Ya bagus lah kalau lo takut. Karena gue gak akan sungkan untuk ngelakuin apapun sama dia. Lo tau gak? Gara-gara Pelangi, Yoga ngancam akan cerain gue. Syasha, kamu tega banget ya Syasha. Balikin anakku, kasihan dia. Enggak. Kenapa ini? Kok jadi rusuh gini? Tolong Aisyah, masalah keluarga kamu jangan sampai dibawa ke sini. Tolong bereskan ini. Jangan sampai ketahuan pelanggan. Syasha, balikin anak aku. Enggak. Kalau perlu gue akan pisahin dia dari lo biar lo tau rasa. Lo tuh ya sok-sok manis padahal lo sebenarnya licik. Syasha,
balikin anak aku ya. Pasin tangan gue.